Ikhlas Hati Channel. Ikhlas mencari ilmu agama, ikhlas dalam beribadah, semoga mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperingatkan oleh Allah untuk menyampaikan kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran untuk umatnya. Jadi kisah-kisah dalam Al-Quran itu Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Faqsusil qasas." Wahai Muhammad, cerita dalam Al-Quran itu coba kamu ceritakan kepada umatmu. Cerita dalam Al-Quran itu ada dua bentuk, dua model. Ada cerita yang sebagai uswah, contoh. Jadi artinya kisah itu memberikan contoh kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ada juga kisah itu sebagai ibrah. Ibrah itu pelajaran, mawaid. Artinya jangan jadi seperti kelompok itu, jangan jadi seperti kelompok yang sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas dua kaum, dua kelompok yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang keturunannya pun tidak ada lagi. Ya. Makanya kaum Ad, kaum Samud itu termasuk Al-Arab Al-Ba'idah. Arab Ba'idah itu artinya keturunannya tidak ada lagi sampai sekarang, karena sudah putus keturunannya. Arab itu kan banyak, nanti ada Arab Musta'rabah, kemudian ada Arab Ba'idah. Ba'idah itu Arab dulu, jadi tinggal kenangan saja, tinggal cerita saja. Kaum Ad itu tinggal cerita saja, kaum Samud juga tinggal cerita saja. Karena dari kaum Ad itu tidak ada keturunannya yang sampai sekarang ada lagi. Kaum Samud begitu juga, keturunan kaum Samud ada lagi. Kenapa? Karena mereka itu semua sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika pertemuan terakhir kita sudah bahas ini, kisah mereka itu kepalanya putus, dimasukkan ke dalam lautan. Itu bukan saja di dalam tafsir Sawi, tidak. Di dalam tafsir Al-Qurtubi diungkapkan juga. Di dalam Fathul Qadir yang dikarang oleh Imam Asy-Syaukani juga disebutkan kepala mereka itu putus saking kencangnya angin. Jadi mereka itu hidup hari pertama sampai hari ke-7 ahya'un bil azab. Mereka itu hidup dengan azab. Ketika masuk hari ke-8, ketika itu kepala mereka copot, kemudian mereka itu semua digiring masuk ke dalam lautan oleh angin pasukan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah dua kaum. Sekarang kaum yang ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaa'a fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah. Ini waw ataf. Jadi artinya Allah juga mengazab Fir'aun itu sebagaimana Allah mengazab kaum Ad dan kaum Samud. Fir'aun itu sama seperti Kaisar. Jadi nanti kalau ditanya Kaisar itu kan banyak, keturunan Kaisar semua. Fir'aun begitu juga. Ini kalau kita baca sejarah artinya apa? Fir'aun pada masa Nabi Musa alaihissalam, siapapun namanya, yang jelas pada masa Nabi Musa. Yang pada masa Nabi Musa nampak dawali. Ya. Walaupun dia bilang namanya ini nama, yang jelas pada masa Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada yang membaca wa man qablahu. Walaupun qabla itu adalah artinya sebelum,
Tetapi ini maknanya apa? Kita maknai dengan makna terbalik. Qabla itu sesudah. Dan Fir'aun yang diazab oleh Allah dan orang-orang seperti Fir'aun laknatullah. Ini kalau dibaca wa man qablahu. Tapi nanti ada yang membaca wa min qibalihi. Wa man qibalihi. Qibal ini apa artinya? Qibal ini yang hidup pada masa Fir'aun laknatullah. Ya, ini bedanya. Kalau dibaca wa man qablahu, itu maknanya apa? Wa man ba'dahu. Jadi Allah mengazab Fir'aun laknatullah dan orang yang seperti Fir'aun laknatullah, kalau nak pekatun lagi Fir'aun lagi nyan, maka ga'adub oleh Allah cik. Ini kalau dibaca wa man qablahu. Karena man ini apa identik apa manusia. Wa man itu manusia. Manusia ya seperti Fir'aun juga. Tapi kalau yang dibaca wa min qibalihi, qibal itu beda dengan qablul. Qibal itu yang ada di sekitar Fir'aun. Yang ada di sekitar Fir'aun, di dalam tafsir Al-Baydawi itu ada 1 juta orang, 1 juta pasukan. Itu kecuali wanita. Wanita-wanitanya itu tidak mengikuti Fir'aun ketika mengejar Nabi Musa alaihissalam. Makanya ketika Fir'aun itu ditenggelamkan oleh Allah dengan laut dan semua pasukan Fir'aun itu hancur semuanya, itu yang tinggal penyihir-penyihir. Jadi di istana Fir'aun itu penyihir, terutama itu wanita-wanita. Dan para wanita itu sempat memegang kerajaan Fir'aun sebentar. Kaum muslimin sidang jamaah dirahmati Allah. Jadi ini ada dua model pemahaman. Pemahaman yang pertama, dan Fir'aun dan orang yang datang setelah Fir'aun yang sifatnya sama seperti Fir'aun. Satu. Yang kedua pemahamannya, kalau kita baca wa min qibalihi atau wa man qibalihi, qibal kita baca. Yang dihancurkan oleh Allah Fir'aun dan yang mengikuti Fir'aun ketika mengejar Nabi Musa alaihissalam. Karena Nabi Musa itu sempat menyelamatkan 600.000 orang. Ini kalau versi tafsir Al-Baydawi. Karena dalam tafsir lain itu tidak disebutkan jumlahnya, tapi tafsir Al-Baydawi disebutkan jumlahnya. Jumlah mereka itu adalah 600.000 orang. Kan luar biasa juga Bani Israel. Inilah cikal bakal Yahudi sekarang. 600.000 orang itu cikal bakal Yahudi sekarang ini. Ya. Jadi makanya mereka ini 600.000 orang ini itu ada yang mati juga. Ada yang mati berapa orang? Ketika ingin memasuki Palestina, mereka itu mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mereka 40 tahun berada di perkampungan Tih itu setelah Laut Merah. Setelah Laut Merah, perkampungan Tih, setelah itu Allah mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, pergilah ke Palestina supaya hidup mereka merasa aman, nyaman di sana. Ada sungai, ada pohon-pohon. Kalau sini tidak ada apa-apanya. Tetapi dengan syarat kata Allah, ketika masuk Palestina nanti, hendaklah mereka sujud syukur kepadaku. Ya. Tetapi mereka mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Ya olok-olok Allah. Akhirnya mereka masuk dengan apa? Masuk dengan punggungnya. Dia masuk dengan punggungnya. Maka menurut versi tafsir Al-Wasit dan ada beberapa penafsir lain, disinilah cikal bakal penyakit taun. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka. Dalam hitungan menit mereka semua mati. Jadi pertama itu mereka kejang-kejang dan panas. Setelah itu mereka langsung mati. Itu yang mati itu hampir berapa? Ada ribuan, 7.000. Dalam tafsir itu disebutkan 7.000 sampai 10.000 orang. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi menyoda berkatakan kan pada masa Nabi ta'an. Pada masa itu sudah mulai ta'an dan langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah, berarti ini waja'a Fir'aun wa man qablahu. Kalau di ayat lain itu disebutkan wa fir'auna dzil autad. Ya. Jadi Fir'aun itu dzil autad. Autad itu apa? Autad itu watak. Watak itu pernah disebutkan di dalam Al-Quran. Gunung itu sebagai watak. Watak itu seperti paku. Jadi gunung itu seperti paku supaya bumi ini tidak goyang. Begitu juga Fir'aun. Wa fir'auna dzil autad. Fir'aun itu punya penyihir-penyihir yang mendukung Fir'aun. Ya, supaya Fir'aun tidak tersingkir. Maka dia punya banyak sekali penyihir. Dalam satu tafsir mengatakan 7.000 penyihir Fir'aun dari suku Qibti dan suku Bani Israel. Maka Fir'aun hanya lawan. Satu. Yang kedua pemahamannya, wa fir'auna dzil autad. Fir'aun itu kalau ada yang membangkang dia, maka tangannya, kakinya itu akan disilang. Zil autad. Dua. Yang ketiga, wa fir'auna dzil autad. Jadi Fir'aun itu sangat kejam sekali.
Jadi tidak ada yang berani melihat muka Fir'aun. Anak tuan kalian. Kecuali siapa? Ketika Nabi Musa alaihissalam bersama saudaranya Harun mendakwahi Fir'aun. Makanya Nabi Musa nayo muka kalian ini. Yang lain tidak, mereka lihat ke bawah. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ini perubahan makna, ini bukan perubahan makna barisnya. Wa man qablahu wa min qibalihi wa man qibalihi. Ini sama seperti di dalam Al-Qur'an surah Al-Muzammil. Ulin na'mah, ya. Dzarni wal mukadzibin. Apa itu? Wa ulin, wa ada wa. Ulin na'mah. Ada apa dengan na'mah? Kenapa tidak ni'mah saja? Maka di dalam bahasa Arab ada ni'mah, ada na'mah, ada nu'mah, ada niqmah dengan qa. Itu semua berbeda. Kalau ni'mah, ya, ini nikmat, nikmat tangan, nikmat kaki, nikmat mata. Ya, ini nikmat aja, Pak. Nikmat airnya, nikmatnya kagejuk nikmat ya Allah. Tetapi kalau na'mah, na'mah itu apa? Menikmati air ini, itu na'mah namanya. Na'mah itu menikmati mata ini. Ya, nih. Kita sedang menikmati mata kalian ni. Cuma ketika kita menikmati mata ini, kita tidak mengenal siapa yang memberikan nikmat. Ini matalah ini. Makanya Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Dzarni wal mukadzibin wa ulil na'mah." Wahai Muhammad, biarkan saja mereka itu urusan saya ya Muhammad. Wal mukadzibin, dan mereka yang mendustai kamu ya Muhammad, mendustai saya ya Muhammad. Wa ulil na'mah, mereka yang mempergunakan nikmatku tapi tidak tahu kalau nikmat itu berasal dari dunia. Yang katanya udik sehari-hari dengan nikmat Allah ini. Dan napah dengan nikmat Allah. Makanya baik jejit turun kafir Quraisy. Ini yang ayat itu untuk kafir Quraisy. Jadi mereka itu menggunakan nikmat Allah tapi tidak tahu, tidak pandai berterima kasih. Yang katanya begitu fasilitas ya Allah, Pak. Gejuknya nikmat, Pak. Tapi hanya ada duri Allah, hanya ada ibadah Allah. Ini kalau dibaca na'mah. Satu lagi nu'mah. Nu'mah dengan in juga. Nu'mah itu apa? Setelah menikmati air ini merasa senang sekali. Nu'mah itu yang terakhir, itulah nu'mah. Setelah kita menggunakan nikmat Allah ini, mata ini, setelah itu apa? Al-farah wa surur, gembira sekali. Pada yang peniban ban dari Eropah. Long kalian mangat ha. Hasil akhir dari nikmat itu adalah nu'mah namanya. Nu'mah. Satu lagi, niqmah. Ya, menggunakan qa. Niqmah. Niqmah itu adalah dalam Al-Quran juga. Niqmah yang bala ada. Bala atau asap. Jadi baik dah berdoa katanya, dah baca niqmah baik. Jadi semalam ada jemaah lagi ngomong waklun rumahnya imumnya baca nakmah baca. Kalau kita pegah badun boy itu nak lu ni berani. Lu mengadun nakmah itu ini artinya apa namanya? Bala. Jadi imam berdoa tu, ya Allah ni puteran bala ke kamu ya baik. Katanya makmum, amin. Amin itu dia. Amin. Malaikat kala tiga rumah. Ilake bala tadi. Ya kan? Tiki orang lake bala tadi lebih. Maka alakat putrun lah tiga ada putrun. Karena kaya lake. Jadi artinya kita paling enggak sebagai makmum kita harus paham juga apa yang dibaca doa oleh imam. Be amin dah. Ya. Ni imam baca tu, ya Allah ni peluah rezeki lo, ni imam baca apa? Kita tengok amin. Ya luah rezeki imam ni ada luah rezeki. Ya Allah nujuk ni ya Allah. Amin dah. Padahal imam baca ke doa. Allah nujuk lu pelapang rezeki. Nujuk lu nanu bersaleh. Anu yang saleh anu imam. Kita tengok ana saleh ni. Amin. Ya. Kaum muslimin sedang dirahmati Allah. Ya Allah nuju urun tuhadun, kedua urun tuhadun wahai Muhammad. Kedua urun tuhadun. Katanya amin yo, amin. Urun tuhadunnya hanya masuk. Ya, sekarang kita lanjut ini. Ini berarti sudah tiga. Tiga itu Fir'aun. Yang ketiga itu adalah Fir'aun. Yang keempat, wal muhtafikatu bil khati'ah. Wal muhtafikat itu di dalam tafsir Sawi, wal munqalabat. Munqalabat itu apa? Kampung yang terbalik, yang dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kampung itu letaknya di Yordania. Itu ada 5 kampung. Salah satunya adalah kampung Sadum namanya. Kita biar salah apakah ada Sadum yang berasal dari Sodomi? Tidak, bukan Sodomi. Memang kampungnya Sadum namanya, Pak. Kampung Sadum. Jadi makanya kampung Sadum itu adalah kampung yang paling besar di situ di Yordania. Nabi yang diutus ke situ adalah Nabi Lut alaihissalam. Ya. Maka banyak kejadian yang terjadi di situ. Nabi Syuaib juga di situ di Yordania. Nabi Syuaib kampungnya juga pernah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, digempakan oleh Allah. Fa akhadhat dalam surah Al-A'raf.
fa akhadathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin. Itu kampung Yordan juga. Jadi ini kejadiannya di Yordan juga. Muqalabat, mu'tafikat, artinya dari atas menjadi bawah, bawah jadi atas ini. Ya. Aliha safilaha. Jadi kalau dalam Al-Quran itu disebutkan atasnya menjadi bawah, bawah menjadi atas. Setelah kampung itu dihancurkan, dibalik, diturunkan lagi hujan batu. Ya. Sampai sekarang para peneliti itu tidak mengakui kalau kampung itu diangkat ke atas. Mereka mengakuinya apa? Karena yang mereka lihat pertama, kaum Nabi Lut itu di bawah, itu mereka akui. Mereka akui, kampung mereka dibalik diakui, tapi bukan diangkat ke atas. Satu. Kemudian ada batu lagi, mereka akui batu itu. Di atas kampung mereka ini batu. Padahal dalam Al-Quran kan sudah jelas. Kampung itu diangkat ke atas, dihantam ke bawah, fa'amtarna alaihim hijaratan min sijil. Saya turunkan batu dari neraka. Sehingga batu ini batu khusus ya, batu khusus. Peneliti mengatakan apa? Itu mereka itu salah mereka sendiri. Kenapa tinggalnya di samping gunung berapi, di samping gunung? Karena mereka tinggal di atas gunung, maka ketika gunung itu meledak, ini dalam penelitian. Ketika gunung itu meledak, maka yang di atas ini semua diseret ke bawah. Yang benda-benda di bawah ini semua dibawa ke atas, termasuk batu-batuan. Ya. Padahal batu-batuan itu berasal dari neraka. Makanya di dalam Al-Quran itu batu-batuan neraka itu ada dua. Yang pertama Allah turunkan kepada kaum Nabi Lut, yang kedua Allah turunkan kepada Abraha, ya, pasukan Abraha. Lain tidak ada. Jadi cuma dua itu saja. Makanya ketika mereka melihat ini kok bukan batu biasa, ini batu-batu gunung artinya, batu-batu yang dari dalam itu. Ya, jadi artinya batu kan panas. Makanya Allah katakan batu yang diturunkan itu bukan batu dari gunung, tapi batu dari neraka juga panas. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya Nabi Lut alaihissalam itu hidup bersamaan satu masa dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diangkat menjadi rasul, begitu juga Nabi Lut alaihissalam. Mereka punya kaumnya, ini punya kaum, cuma berbeda tempat saja. Makanya ketika datang 4 malaikat, 3 malaikat dia, malaikat peniup sangkakala tidak hadir, 3 malaikat. Malaikat Jibril, Mikail, Israel, pencabut nyawa. 3 malaikat ini sebelum datang ke Yordania, mereka singgah di tempat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim tidak tahu kalau ini adalah malaikat. Kenapa? Karena mereka selalu berubah wujud. Jadi mereka tidak dalam wujud aslinya, tidak. Setelah sampai ke rumah Nabi Ibrahim menyuguhkan makanan dan minuman. Ala ta'kulun? Kalian tidak makan? Apa jawab malaikat itu? Kami tidak makan, tidak minum. Langsung terbayang sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak makan, tidak minum, makhluk Allah itu malaikat. Kabinya kayak cabut nyawang lu. Bikin Nabi Ibrahim cabut nyawang kan? Pernah cabut nyawang lu, kata Ibrahim. Oh tidak. Yang tenang mendang dong. Kalau mau meninggal itu, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Tenang dong. Katanya menyebut malaikat urmo ka cukup yo jin. Tadi tadinya ndontor. Lun Israel umma ka perlu. Pasti lo jebut belah itu. Jadi yo kelima ngani. Jadi Nabi Ibrahim begitu juga. Kenapa kalian begini? Kenapa begitu? Nak kasih tahu dulu. Apa kata malaikat Jibril? Karena yang memimpin semua malaikat itu Jibril. Ja'al malaikatu warruh. Ruh itu adalah Jibril. Ini namanya bayan tafsili, dzikrul khas ba'dal am. Dalam Al-Qur'an itu. Arti zikrul khas ba'dal am, malaikat Jibril itu khusus disebutkan oleh Allah dengan ruh. Sedangkan malaikat lain dengan al-malaikah. Maka Jibril mengatakan, wahai Ibrahim, kamu tenang saja. Kami datang ini cuma singgah saja ke tempatmu. Sebenarnya kami mau datang ke Nabi Lut alaihissalam. Ada apa dengan Lut? Akan kami berikan peringatan dulu. Kalau tidak mau mendengar peringatan, akan kami tunggu perintah Allah apa yang akan dibuat oleh Allah pada mereka. Ya. Jadi ketika itu 3 ini berangkat ke Yordania. Berangkat ke Yordania. Nabi Lut tidak tahu kalau 3 orang malaikat ini adalah malaikat. Tidak tahu. Mereka mengunjungi rumah Nabi Lut alaihissalam. Apa kata Nabi Lut? Waduh, kalian salah mengunjungi rumah. Jangan pergi ke rumah saya. Kaum saya suka sekali sama laki-laki. Akhirnya apa? Didengar oleh istrinya, istri Nabi Lut alaihissalam. Istri Nabi Lut lah yang membongkar rahasia kalau di rumahnya ada 3 orang pria. Padahal pria itu adalah malaikat. Makanya ini istri Nabi Lut alaihissalam termasuk yang dihancurkan oleh Allah juga.
Istri Nabi Lut dia langsung pergi ke kampung itu, dia kasih tahu, di rumah saya ada 3 tamu ganteng-ganteng, hero. Lebih baik kalian pergi terus ke rumah saya. Sekarang juga pergi. Akhirnya apa? Ini malam hari kejadiannya. Mereka semua datang, diketok pintu. Nabi Lut mengatakan, kalian sudah salah mengunjungi. Tidak, kami tidak salah mengunjungi. Kamu jangan takut, kata malaikat Jibril. Saya Jibril, ini Mikail, ini Israel. Baru tenang Nabi Lut alaihissalam. Kamu tenang saja. Ini waktu untuk kami akan mengazab mereka. Ketika itu Nabi Lut tidak berani keluar. Apa kata malaikat Jibril? Biar saya saja yang keluar. Ketika Jibril keluar, mereka ini, dia datang mendekati Jibril. Ya, hantai kali laki-laki ganteng sedemikian, 3 orang ini. Apa kata Jibril? Bertaubatlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Tidak, mereka tidak mau mendengar. Ketika itu Jibril berdoa kepada Allah. Fatamasna ala a'yunihim. Ketika itu mata mereka copot semua. Ya. Ini azab yang pertama. Mata mereka semua copot. Kalau di situ disebutkan kharaja min makalihi, keluar dari tempatnya, bola matanya semua keluar. Untuk apa dibuat seperti itu? Supaya mereka tidak terkejut ketika diangkat ke atas nanti. Biasanya orang kalau waduh mana? Kalau muyukai klik mendu. Tapi kalau matanya sudah copot, semua copot, mereka tidak tahu kejadian apa ini. Walaupun goyang-goyang ini gempa. Jadi matanya sudah copot semua. Ketika sudah copot semua, Jibril langsung menyuruh kepada Nabi Lut alaihissalam, wahai Lut, wamdu haitsu tu'marun, pergi kamu. Wala yaltafit minkum ahad, jangan ada satu orang pun yang melihat ke belakangnya. Wamdu haitsu tu'marun, karena kejadiannya mengerikan sekali. Alaysa subuhu biqarib, sebentar lagi subuh. Rupanya kejadian itu terjadi di waktu subuh. Jadi mereka itu sudah sibuk dengan matanya, tidak nampak apa-apa lagi. Ketika mau subuh, Nabi Lut itu disuruh pergi oleh malaikat Jibril. Pergi kamu. Wala yaltafit minkum ahad wamdu haitsu tu'marun. Pergi kemana saja, yang penting pergi terus. Lari secepatnya kata malaikat Jibril. Ini sama ketika Allah memerintah kepada Nabi Syuaib alaihissalam ketika akan mengazab kaum Madian. Waktu itu diazab kaum Madian di waktu duha. Anak tuntah bagaimana? Karena kan tubuh. Kalau subuh kan mohon tajur. Tapi ketika itu di waktu subuh juga mereka lari. Allah menyuruh kepada Nabi Syuaib, wahai Syuaib, sekarang kamu keluar semua. Ini juga melalui Jibril. Allah memerintahkan melalui Jibril. Keluar semua dari kampung ini, kami akan mengazab mereka. Tetapi setelah mereka diazab oleh Allah, hancur semuanya, Allah menyuruh mereka untuk kembali lagi. Makanya Nabi Musa alaihissalam ketemu dengan Nabi Syuaib di kampung itu juga, di Madian, ya, di Yordania. Maka jauh sekali Nabi Musa alaihissalam perjalanan kakinya dari Yordania menuju Mesir, ya, ngendapak dia. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya malaikat Jibril itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in thamma amin. Kamu luar biasa Jibril. Kamu angkat kampung itu ya Jibril. Itu kan ada 5 kampung. Yang tinggal cuma 4 kampung lagi yang tinggal. Yang diangkat 1 kampung. Kampung yang paling besar adalah kampung Sadum. 4 kampung ini, kalau ada yang bertakwa kepada Allah, mereka itu digiring oleh Nabi Lut alaihissalam untuk keluar dari kampungnya. Jadi malam itu juga. Jadi tidak ada kompromi. Sekarang kamu malam ini juga. Keluar semuanya. Akhirnya Nabi Lut alaihissalam mengajak semua kaumnya yang dari 4-5 kampung yang berbeda untuk keluar, termasuk istrinya tidak mau keluar dari kampung itu. Jadi makanya Allah katakan istrinya juga saya azab. Makanya malaikat Jibril mengatakan kepada Allah, inna fiha Lutan, ya Allah, di dalam kampung itu ada Nabi Lut, bagaimana? Ya, bagaimana ini? Ya. Nanti ketika saya azab nanti kan nggak sempat lari, nggak sempat ini. Apa kata Allah? Saya tahu siapa yang diazab dan saya tahu siapa yang tidak diazab, kata Allah. Saya tahu siapa yang saya selamatkan dan saya tahu siapa yang saya hancurkan, termasuk istrinya. Maka disebutkan dalam Al-Quran istri Fir'aun, tetapi tidak disebutkan namanya di situ. Maka itulah uniknya Al-Quran. Al-Quran tidak pernah menyebutkan nama dalam itu. Kecuali apa? Nama Maryam disebutkan 31 kali dalam Al-Quran. Itu pun untuk memuliakan Maryam. Kalau lain tidak disebutkan. Yang suka sama Nabi Yusuf alaihissalam itu disebutkan wa imra'atul azizi turawidu fataha. Ada seorang istri raja yang dia itu suka kepada pembantunya yang di rumahnya.
Tidak disebutkan siapa itu istri raja. Ini menandai apa? Allah Subhanahu Wa Taala aib orang itu nak mau diungkapkan nama-namanya hai kebejiman, kecuali kak kelewat hatnya. Tidak disebutkan. Seperti Nabi Muhammad SAW tidak menyebutkan ketika beliau menyuruh ada orang munafik di dalam masjid, namanya tidak disebutkan. Cuma dikatakan, ya fulan, anta munafik, ukhruj ya fulan. Kamu munafik, keluar ya fulan. Itu pun Nabi Muhammad setelah dapat perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai Muhammad, si fulan munafik. Hanya ditinggal guru munafiknya. You debit mendung Nabi Muhammad. Maka you disuruh bunuh. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Jadi makanya setelah mereka itu lari semuanya, berpencar entah kemana-mana larinya kaum Nabi Lut alaihissalam. Ketika itu dzikuwah artinya begitu hebat sekali malaikat Jibril alaihissalam. Dzikuwatin 'inda dzil 'arsy makin. Seakan-akan hampir sampai ke aras. Ini sebuah kalimat majaz ini, Pak. Artinya mereka keduk Pak langit ketujuh diangkat, tidak ya. Artinya mereka ini diangkat sampai ke atas, itu disebutkan dzil 'arsy, seakan-akan sampai ke aras. Ini sebuah kalimat majaz, bukan kalimat sebenarnya. Sama seperti Allah menurunkan hujan dari langit. Kan dari langit hujan, dari awan. Ya, langit menyangka pedang langit. Panjang tinggi sekali langit itu. Ya, jadi langit itu apa? Langit 1, langit 2 sampai langit 7. Hujan itu bukan dari langit 1, tetapi dari awan yang di bawah langit pertama. Awan dengan langit pertama itu jauh sekali. Kita nyawa tidak tahu penawan menembak. Awannya meyuk dan nyawa. Orang tak kalian uji dengan uji. Iwan dah nak uji, bukan hana awan. Tidak ada awan. Maka awan itu membawa hujan. Bukan langit yang membawa hujan, tidak. Maka ini artinya kalimat majaz lah. Diturunkan dari langit. Jadi dari waktu diturunkan. Begitu juga dzikuwatin 'inda dzil 'arsy makin. Seakan-akan dari aras diturunkan diangkat. Kemudian dibalik oleh malaikat Jibril, dihantam ke bawah. Ketika dihantam ke bawah, penduduknya sudah di bawah semua, di atasnya tanah. Ketika di atasnya tanah, wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Baru saya turunkan hujan batu. Maka di dalam Al-Qur'an ini pengoreksian bahasa Arab juga. Jadi saya sudah akan berdebat lagi, dialog sama orang Arab. Belum pegah lu. Hujan itu kenapa kalian selalu ngomong hujan itu matar. Matarnya hujan. Padahal matar itu hujan bala. Kalau disebutkan dalam Al-Quran matar itu hujan bala ya, Pak. Tidak ada satupun ayat kalau disebutkan matar itu kecuali hujan bala. Yang penting dalam bahasa Arab itu nazalal matar, itu hujan matar mendung. Padahal kalau hujan rahmat itu al-ma'u, al-ghaitu, al-wabilu, wabilun fatal dalam Al-Quran. Anzalna minas sama'i ma'a, ya, ma'un disebutkan dalam Al-Quran. Wa anzalnal ghaitha juga. Ya. Jadi makanya ghaitha ma'un wabilun. Kalau matarun, ya hujan benar. Maka ketika kita membaca Al-Quran diturunkan dari langit al-matar, hana lainnya hujan benar. Ya. Tapi kalau wa anzalna minas sama'i ma'an, saya turunkan hujan nikmat dari langit. Dengan hujan itu tumbuh-tumbuhan, dengan hujan itu hujan-hujannya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Kenapa? Bil khati'ah. Ini bah mulasakah namanya. Mulasakah bagaimana? Kiban dah pegang mulasakah. Dia selalu gini, Pak, selalu dekat. Ijak kedeknya ijak kena. Kenapa Allah mengazab kaum ini? Tidak ada lain kecuali apa? Mereka dekat sekali dengan dosa. Ibu dosa tadi. Coba jauhkan diri dari dosa. Maka azab juga akan jauh dari dia. Coba seandainya penduduk kampung Nabi Lut alaihissalam itu mendengar ucapan Jibril. Jibril mengatakan taubatlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Coba mereka mau mendengar, seandainya mau mendengar. Maka kampung itu masih ada sampai sekarang. Tapi tidak ada lagi, habis menduga. Jadi makanya Allah katakan, kalau yang patuh itu akan diselamatkan oleh Allah, yang tidak patuh tidak ada satu orang pun yang tinggal. Termasuk yang istri Nabi Lut alaihissalam. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini yang dimaksudkan dengan bil khati'ah. Itu bak mulasakah namanya. Mulasakah itu terlalu begini, benar-benar begini. Seperti kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bak mulasakah namanya, atau bak musahabah. Kalau kita ingin hidup penuh rahmat, penuh berkah, bacalah bismillah dalam setiap kegiatan kita. Karena apa? Ba ini bak mulasakah. Kalau kita baca ba ini, Allah terus memantau kita.
kita terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara apa? Gara-gara kita sudah baca bismillahirrahmanirrahim. Setiap aktivitas dengan bismillah. Cukup ini. Kita baca satu ayat lagi. Satu ayat lagi untuk menerangkan dua kaum ini. Ya. Okay? Satu ayat lagi. Fa'asau rasula rabbihim. Jadi mereka itu, asau ini artinya berbuat maksiat. Berbuat maksiat. Tetapi di dalam tafsir Al-Wasit, Syekh Tantawi mengatakan begini. Fa'asau rasula rabbihim. Mereka kenapa diazab oleh Allah? Karena mereka itu bukan kepada rasulnya, tetapi kepada Allah. Jadi kalau ada orang bengih ke Rasul Allah, berarti sama saja bengih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini di dalam tafsir Syekh Tantawi, beliau mengatakan bukan mereka itu bukan bermaksiat kepada Rasulnya, tidak, tetapi bermaksiat kepada Allah. Karena perintah itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Fir'aun itu bukan bermaksiat kepada Nabi Musa. Kemudian kaum Nabi Lut bukan bermaksiat kepada Nabi Lut, tidak, mereka bermaksiat kepada Allah. Karena bermaksiat kepada Allah, maka itu urusan Allah. Maka Allah katakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Darni wal mukadzibin." Kalau mereka sudah tidak mau mendengarmu ya Muhammad, mengolok-olok kamu, dia berbuat maksiat, itu bukan berbuat maksiat kepadamu, tetapi berbuat maksiat kepadaku. Kitanya dapat ka urut tembayang. Ya, dah tembayang dengku. Ya olok-olok katanya. Alah najak aja gitu deh, ku tembayang. Nyan secara ini ya, kalau dalam versi tafsir Tantawi, dia bukan melawan katanya, dia melawan Allah yang membuat hukum salat itu sendiri. Artinya kita nak perle gundah, kepada gundah katanya. Oh, maka dia olok-olok ya Allah katanya, ya Allah. Maka Allah katakan wadarni wal mukadzibin ulil na'mati wa mahilhum qalina. Mahilhum apa? Tunggu saja. Sebentar lagi akan saya azab mereka. Tunggu saja. Jadi azab itu banyak versi, Pak. Bisa saja azab itu azab dihancurkan. Bisa saja azab itu dimatikan karakternya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karakternya dimatikan oleh Allah. Dibunuh karakternya oleh Allah. Jadi yang pertama dibunuh dia itu, dihancurkan dia itu supaya tidak menjadi penyakit bagi yang lain. Yang kedua, karakternya dibunuh oleh Allah. Kalau dia dulu didengar oleh orang lain, hanya didengar oleh legoknya kehadirnya. Kemudian selanjutnya jiwanya tergoncang. Tergoncang bagaimana? Urung ini bengih itu bisa juga azab. Jadi baik fikir kita yang azabnya dihancurkan hanya di pancu Yahudinya. Kita tidak tahu bagaimana bundahnya Yahudi itu. Takutnya luar biasa. Dengan batu dia awalnya. Ketika dia lihat batu orang Palestina buat batu dia lari, padahal senjata di tangan dia. Kenapa dia takutnya luar biasa? Makanya sudah diberikan penyakit oleh Allah, penyakit ia mak baik fikir umat bukan hanya kepancu saja Yahudinya. Ya. Jadi artinya apa? Mereka itu dihancurkan bisa saja karakternya dimatikan oleh Allah. Ketakutan itu kan penyakit ketakutan. Ketakutan itu juga azab Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadhahum apa ini? Fa akhadhahum akhdatar rabiyah. Jadi fa akhadhahum akhdatar rabiyah itu akhadha itu maknanya mengambil. Ini akhadha itu mengambil. Tetapi di dalam bahasa Arab itu akhadha fa akhadatum akhdatar rabiyah itu digunakan dari kalimat ibaraan akhdhi bil quwah. Itu diazab dengan sangat pedih. Ya. Kenapa ada rabiyah? Rabiyah itu berasal dari kalimat riba. Riba kita kan pernah mendengar riba. Rabiyah. Rabiyah itu kalau riba apa riba artinya? Kita pinjam 1 juta, nanti kembalikan lebih dari 1 juta. Artinya lebih, riba itu lebih. Rabiyah di sini akan saya azab mereka dengan azab yang lebih. Ya, azab yang dahsyat. Kenapa? Karena mereka sudah mengingkariku, kata Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup sekian saja, Pak. Ini waktu panding tanya. Kalau di situ 7 kurang 10, Bandung 7 kurang 15. Atau kita buka dialog 1 orang saja. Iya, boleh. Siapa tadi? Oh, bismillah. Fir'aun mati dalam laut ketika Musa tidak bisa. Yang jadi pertanyaan kenapa ada waktu yang mati dengan dibukanya? Yang kedua, kenapa perlu saja dibuka? Sedangkan panglima dan siapa yang Pak Fir'aun tidak dibuka. Maksudnya? Kenapa Fir'aun saja yang ditemukan? Karena Allah sudah berjanji dalam surah An-Naml surah An-Nahl ini. Saya jadikan jasadmu itu kekal
saya jadikan jasadmu itu sebagai pelajaran bagi orang yang lain. Bisa saja yang lain itu mereka habis jasadnya dimakan oleh binatang, tapi Fir'aun sudah dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran. Untuk apa? Supaya jadi pelajaran bagi orang setelah kamu. Itu ditemukannya lun wallahu alam bisawab. Saya tidak tahu juga. Saya tidak tahu juga kapan ditemukan jasad Fir'aun itu. Yang jelas di dalam Al-Quran Allah sudah mengatakan jasad kamu itu saya abadikan. Jasad kamu saya abadikan. Allah tidak berjanji jasad pengikutnya saya abadikan. Biasanya orang kalau sudah masuk ke lautan, ya, apalagi laut merah itu, Pak. Sudah masuk ke lautan, yang kai pajuh lingkut menurut Pak. Hana sempurna li, Pak. Tapi Fir'aun masih sempurna jasadnya, Pak. Tidak ada yang hilang dari tubuhnya. Kelingking masih ada, semua masih ada. Hana yang gadah, Pak. Termasuk dagingnya masih ada. Jadi dagingnya itu sudah seperti kering, Pak. Seperti keringnya. Jadi kalau yang lain habis, hilang semuanya. Ya, kenapa? Janji Allah sendiri. Janji Allah sendiri. Apa itu dalam ayatnya? Lupa saya, apa ayatnya? Waja'alna apa? Lupa saya. Jadi artinya kamu itu saya kekalkan wahai Fir'aun supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang setelah kamu. Demikian. Tapi masalah penemuannya wallahu alam bisawab. Saya tidak tahu pasti juga kapan ditemukan. Yang jelas walaupun terakhir ditemukan jasadnya masih seperti itu. Karena Allah berjanji dalam Al-Quran jasadnya tidak akan pernah hancur. Jasad Fir'aun laknatullah. Demikian. Saya rasa cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.